wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Faiz Hafizul Islam dengan nomor NIM 21021030304 dari pendidikan geografi. Baik, di sini saya akan melakukan observasi tentang fenomena alam dan manusia. Tugas dari Pak Rudi. Sebelumnya, apa itu observasi fenomena geografi? Fenomena geografi adalah tentang observasi pencarian yang meliputi tentang fakta, kejadian, dan keadaan alam yang diamati. Dan mengenai kenapa fenomena terjadi dan di mana terjadi, dengan meliputi hubungan atau unsur dari manusia dengan alam. Dan di sini saya akan melakukan observasi tentang perkebunan buah naga di Desa Pandan, Kecamatan Genteng, Banyuwangi. Ya, tepatnya di desa saya sendiri. Perkebunan buah naga sendiri di sini sudah sangat banyak. Hampir setiap orang menanam buah naga, baik itu di kebunnya maupun di halaman, karena sangat mudah untuk menanamnya. Baik, kita akan lanjut observasi ke TKP, yaitu di perkebunan buah naga milik saudara saya. Langsung kita ke sana. Oke, mantap. Makasih. Perjalanan menuju tempat perkebunan buah naga di desa saya. Ya, ini dia. Jalannya cukup tidak bagus ya. Ya, karena tidak ada pembangunan aspal atau yang lain, terpencil. Kota Genteng pucuk selatan, jadi pembangunannya kurang rata di sini. Perjalanannya tidak lama karena cukup dekat dari rumah saya. Ini dia. Perkebunan buah naga ini milik saudara saya, jadi saya sudah meminta izin karena untuk observasi. Di sini juga banyak terdapat kerajinan batu bata. Terima kasih. Baik, kita sudah sampai di perkebunan naga milik saudara saya. Tepatnya di Desa Pandan Kidul, Desa Kembiritan, Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi. Inilah penampakan dari perkebunan buah naga. Saya akan menjelaskan tentang buah naga terlebih dahulu. Tanaman buah naga merupakan tanaman yang termasuk ke dalam keluarga kaktus ya. Tanaman yang mulai populer di Indonesia pada tahun 2000. Tanaman buah naga sendiri adalah tanaman asli dari Meksiko. Jadi tanaman buah naga itu sendiri bukan asli dari Indonesia, melainkan
berasal dari negara Meksiko. Buah naga sendiri memiliki berbagai macam jenis. Salah satunya buah naga daging merah, buah naga daging putih, buah naga daging hitam, buah naga daging super merah, dan buah naga kulit kuning. Dan untuk buah naga di kebun saudara saya ini merupakan buah naga daging merah. Cara tumbuhan buah naga ini secara umum dapat tumbuh dengan baik di daerah kering dan berpasir, seperti di perkebunan saudara saya ini. Ini merupakan bekas dari bukit atau gumuk. Jadi tanahnya itu agak berpasir dan kering. Terbukti dengan banyaknya tumbuhan putri malu di sekitar perkebunan buah naga sendiri. Untuk persiapan lahan dan penanaman, biasanya buah naga itu membutuhkan tiang panjatan. Seperti di video ini, di perkebunan buah naga milik saudara saya ini menggunakan tiang panjatan berupa pohon randu, atau nama lain itu pohon kapuk lah, tapi versi mininya. Pada prinsipnya tiang panjat ini digunakan haruslah kuat dan kokoh dan tahan lama. Apabila kurang kokoh dan kuat, tidak baik untuk tanaman buah naga sendiri. Ya, di sini di sekitar buah naga milik saudara saya terdapat tebu juga, dan ini mata air untuk pengairan di perkebunan buah naga sendiri. Di sini lumayan jauh dari sungai ya, jadi untuk air itu lumayan sulit karena bekas bukit. Jadi untuk arah ke airnya itu lumayan jauh. Untuk pemupukan sendiri buah naga sebaiknya dilakukan berdasarkan kondisi kesuburan tanah. Umumnya pada fase perkembangan, selama fase vegetatif dapat diberikan pupuk. Tidak hanya dipupuk, tanaman buah naga juga perlu dilakukan pemangkasan. Nanti ada penjelasannya. Pemangkasan dilakukan pada batang utama atau primer setelah ketinggiannya melebihi tiang panjatannya. Jadi tidak boleh melebihi tiang panjatannya karena nanti tumbuhnya tidak baik ya. Pemangkasan tanaman dilakukan dari pemangkasan batang utama tersebut kemudian ditumbuhkan 2 cabang sekunder, dan setiap cabang sekunder ditumbuhkan kembali 2 cabang tersier yang berfungsi sebagai produksi. Pemangkasan dapat dilakukan pada cabang tanaman yang rusak, sakit, atau pertumbuhannya yang tidak normal, cabang tua, dan cabang yang sudah tidak produktif. Di sini juga ada pengrajin bata di samping perkebunan buah naga milik saudara saya. Pengrajin batu bata di Desa Pandan lumayan banyak. Ini juga termasuk pemanfaatan lahan kosong ya. Ini dulunya adalah sawah seperti biasa, ditanami padi, tapi dimanfaatkan pemiliknya sebagai pengrajin batu bata. Baik, kita lanjut untuk pembahasan buah naga sendiri.
Di samping perkebunan ini juga terdapat pohon jati. Jadi sebelum ditanami perkebunan buah naga ini, keseluruhan dari wilayah perkebunan ini adalah pohon jati. Jadi pohon jati cukup banyak di samping-samping perkebunan buah naga ini. Karena wilayahnya jauh dari sungai, maka tanahnya itu cenderung kering ya. Mata air juga susah, hanya ada satu tadi. Ini dia tanahnya cenderung merah dan kasar berpasir, karena dulunya adalah bekas bukit, jadi tanahnya berpasir. Untuk pengendalian hama dan penyakit utama pada perkebunan buah naga sendiri adalah hama kutu putih. Gejala serangan hama kutu putih ini dapat dijumpai pada buah atau sisik buah naga sendiri. Biasanya akan terbentuk lapisan lilin berwarna putih, juga mengandung semut hitam. Ini contoh batang yang sudah tidak produktif ya, jadi kita harus menyingkirkannya agar tidak merembet ke pohon-pohon yang lainnya. Alangkah baiknya, lebih baik itu memakai celurit ya, jadi pemotongannya itu lebih rapi. Tapi karena saya tidak membawa celurit, jadi ya seadanya. Ini dia penampakan dari pohon jati di samping perkebunan buah naga. Ini dimanfaatkan jika sudah cukup umur, maka ditebang untuk dijual kayunya. Ini adalah contoh pemanfaatan lahan di sekitar perkebunan buah naga. Perkebunan buah naga sendiri di Pandan sangat membantu perekonomian orang-orang Pandan sendiri, karena harga buah naga lumayan bagus jika pada musimnya. Tapi jika pada saat murah-murahnya itu harganya bisa sampai 1.500 per kilo. Itu yang bagus, belum yang jelek. Tapi jika pada saat bagus-bagusnya itu bisa tembus 10.000 per kilo. Jadi perekonomian orang-orang Pandan sendiri sangat terbantu oleh perkebunan buah naga ini sendiri. Ini adalah kondisi tanahnya, cenderung berpasir karena bekas bukit ya, jadi tanah bukit kan agak berpasir gitu. Hama semut juga sangat mengganggu ya, karena sering membuat sarang di buah naga yang menyebabkan buah naga itu tidak bagus, jadi harganya sangat turun. Atau kata lainnya, buah naga itu tidak masuk sortir. Terdapat banyak putri malu ya, karena bekas bukit jadinya banyak tanaman liar. Untuk pemainan buah naga sendiri dapat dilakukan pada buah yang memiliki ciri warna kulit merah mengkilap, jumlah sisik berubah warna hijau menjadi kemerahan. Panen sendiri dapat dilakukan pada 30 atau 40 hari setelah muncul bunga. Untuk memudahkan saat panen, sebaiknya panen dilakukan menggunakan gunting dengan memotong bagian tangkai buah. Umur produktif tanaman bunga buah naga ini 15-20 tahun. Dengan melakukan perawatan yang baik, tanaman buah naga dapat berproduksi sepanjang tahun. Baik, sedikit kesimpulan dari saya dari hasil observasi perkebunan buah naga di Pandan sendiri. Dengan pemanfaatan lahan sebagai
perkebunan buah naga dapat membantu perekonomian warga di sekitar. Dengan pemanfaatan lahan di sekitar bisa menjadikan masukan perekonomian bagi pemilik perkebunan. Dengan kata lain, meski jauh dari sumber air, tidak menjadi halangan untuk menjadikan lahan sebagai perkebunan buah naga, karena buah naga sendiri tak terlalu membutuhkan sumber air. Pemanfaatan lahan bekas bukit dapat dimanfaatkan dengan baik apabila kita tahu apa yang harus dimanfaatkan di lahan tersebut. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.